sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke, teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari. Oke, dan ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari FIFA 855 yang mengadakan event parlay untuk 5 web, yaitu dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan dicek atau dilihat di kolom deskripsi saya. Sebelum saya lanjutkan ya untuk prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus ya. Saya akan mereview sedikit ya untuk prediksi saya kemarin untuk Persebaya berhadapan dengan Persis Semarang. Di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih Persebaya di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Persib Bandung yang berhadapan dengan Bali United di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Sedangkan untuk Persik Kediri berhadapan dengan PSS Sleman di laga ini kita gagal di 1 laga karena kemarin kita memilih Persik Kediri di handicap 0-0 atau baru main leg-legan. Sedangkan untuk Borneo berhadapan dengan Dewa United di laga ini kita masuk lagi karena kemarin kita memilih Borneo di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sementara untuk Persikabo yang berhadapan dengan Bayangkara FC di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita memilih Bayangkara FC di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Oke teman-teman, untuk prediksi kita kemarin kita masuk di 90% ya, kita hanya gagal di 1 laga dan kita masuk di 4 laga. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di playstore kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke, dan kita langsung saja ya teman-teman untuk prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasanya saya akan membahas 5 laga, yaitu dari kualifikasi Liga Champions Eropa dan Piala EFL Inggris ya. Oke, kita langsung saja untuk laga yang pertama dari kualifikasi Liga Champions Eropa, di mana Dinamo Zagreb akan berhadapan dengan Bodo Glimt ya. Oke, untuk peluangnya memang telah terlihat lebih ke Dinamo Zagreb sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Dinamo Zagreb sendiri, di mana Dinamo Zagreb mengakhiri 5 laga untuk 5 pertandingan juga cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari di Bodo Glimt sendiri, Bodo Glimt juga mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang dan 2 kali seri ya, dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk kedua tim ini baru bertemu 1 kali, dan di mana laga dimenangkan oleh Bodo Glimt dengan skor 1-0. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya untuk Dinamo Zagreb dengan Bodo Glimt. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim memang terlihat keduanya terbilang cukup bagus, yaitu mampu meraih 3 kali kemenangan. Oke, dan menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah, yaitu Dinamo Zagreb di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan lanjut untuk laga selanjutnya, masih dari kualifikasi Liga Champions Eropa, di mana PSV akan berhadapan dengan Rangers ya. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih ke PSV sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari PSV sendiri, PSV mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan untuk Rangers sendiri mengakhiri 5 laga juga hampir sama, yaitu dengan 3 kali menang dan 2 kali seri juga ya. Oke, dan dimana untuk 5 pertemuan head to head antara PSV dengan Rangers, dimana PSV hanya 1 kali menang, sementara Rangers 2 kali menang dan di 2 pertemuan mereka berakhir imbang. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa saya untuk PSV dengan Rangers. Kalau melihat untuk 5 performa atau 5 pertandingan terakhir untuk kedua tim, memang terlihat keduanya terbilang cukup bagus, yaitu mampu meraih 3 kali kemenangan dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Tapi untuk malam ini atau dini hari, dan menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah, yaitu PSV di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya dari Piala EFL Inggris ya, di mana Forest Green akan berhadapan dengan Brighton. Untuk peluang memang terlihat lebih ke Brighton sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Forest Green terlihat full tim ya untuk malam nanti atau dini hari, sedangkan dari Brighton sendiri ada 1 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Forest Green sendiri, di mana Forest Green mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Brighton sendiri mengakhiri 5 laga cukup bagus juga, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Brentford. Oke, dan di mana kedua tim ini baru bertemu 1 kali, dan di mana laga dimenangkan oleh Brighton dengan skor 2-0 ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Forest Green dengan Brighton.
Kalau kita simak atau untuk melihat untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim, memang terbilang keduanya terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih Forest Green meraih 2 kali kemenangan, sementara Brighton 3 kali kemenangan ya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim ini antara Forest Green dengan Brighton, saya akan memilih tim tamu yaitu Brighton di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita tadi. Oke, dan lanjut untuk laga selanjutnya masih dari Piala EFL Inggris ya, dimana Leeds United akan berhadapan dengan Barnsley ya. Oke, untuk peluang memang tidak lebih besar ke Leeds ya sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Leeds saya melihat di sini ada 4 pemain yang akan absen, sedangkan ada juga 2 pemain yang akan masih dipertanyakan. Sementara dari Barnsley sendiri ya full tim ya untuk malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari Leeds United, di mana Leeds mengakhiri laga terbilang cukup bagus yaitu dengan 3 kali menang dan 2 kali seri. Sementara Barnsley sendiri mengakhiri juga cukup bagus yaitu dengan 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk 5 pertemuan head to head antara Leeds dengan Barnsley, di mana Leeds 4 kali menang, sementara Barnsley sendiri hanya 1 kali menang ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Leeds yang dengan Barnsley. Kalau kita simak tadi untuk 5 pertandingan terakhir kedua timnya, memang terbilang keduanya memang cukup bagus yaitu mampu meraih 3 kali kemenangan. Sementara untuk pertemuan head to head antara Leeds dengan Barnsley, memang Leeds lebih diunggulkan ya. Oke teman-teman, untuk kedua tim ini antara Leeds dengan Barnsley, menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya. Oke, lanjut untuk laga yang terakhir, dimana masih dari Liga EFL Inggris, dimana Tranmere akan berhadapan dengan Newcastle United. Kalau untuk peluang memang jelas lebih ke tim tamu yaitu Newcastle United. Sementara dari Tranmere sendiri saya melihat di sini ada 3 pemain yang akan absen, sementara dari tim tamu yaitu Newcastle juga ada 1 pemain yang akan absen, sedangkan ada 3 pemain yang masih dipertanyakan yang untuk tampil pada laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari Tranmere sendiri, Tranmere mengakhiri laga atau 5 pertandingan cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Newcastle United sendiri mengakhiri laga juga sangat bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara Tranmere dengan Newcastle United, di mana Tranmere hanya 1 kali menang, sementara Newcastle United 4 kali menang. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya untuk Tranmere dengan Newcastle United. Kalau untuk 5 performa kedua tim memang cukup bagus untuk kedua tim ini, dan dari pertemuan head to head juga memang Newcastle memang lebih diunggulkan ya untuk malam ini atau dini hari. Oke, jadi teman-teman, menurut analisa saya sendiri untuk kedua tim ini antara Tranmere dengan Newcastle United, saya lebih yakin akan mengambil Newcastle United di handicap min 1,5 bola atau di 1,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Dinamo Zagreb berhadapan dengan Bodo Glimt, saya mengambil Dinamo Zagreb di handicap min 1/4 bola. Sementara untuk PSV berhadapan dengan Rangers, saya memilih PSV di handicap 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Forest Green yang berhadapan dengan Brighton, saya mengambil Brighton di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Leeds yang berhadapan dengan Barnsley, saya memilih bermain over di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola. Sedangkan untuk Tranmere berhadapan dengan Newcastle United, saya memilih Newcastle United di handicap min 1,5 bola atau di 1,5 bola ya. Oke teman-teman, untuk tambahan mix parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.